Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2023. Adalah Yumeru Danshi, Genji, Genjitsu Sugi Gusar, pokoknya gitulah pokoknya maksudnya. Atau The Release Boy, The Dreaming Boy is a Release. Ya jadi di kemarin ya dibilang si Sajo ya kan atau Wataru ini punya bisa dibilang punya sedikit problem lah gitu kan dengan kakaknya, dimana kakaknya ini banget men, protes banget lah gitu kan dan peduli banget sama adiknya gitu, dimana dia ngerasa bahwa si Wataru ini belum bisa move on gitu kan sama Ika gitu. Makanya akhirnya kan melihat perbedaan Wataru ini membuat Wataru ini harus speak up gitu kan, bahwa ternyata yaitu ya ini udah suatu hal yang normal buat gua gitu kan. Jadi kok misalkan emang gua nggak diterima atau misalkan gua ditolak atau gua gimana, ya gua harus gimana gitu. Jadi gua nggak bisa maksa lagi Aika gitu kan, sedangkan Aika yang udah dilepas begitu aja jadi malah ngejar-ngejar Wataru gitu kan. Jadi seolah-olah kayak eh, lu udah campakin gua tapi lu malah ngejar gitu. Jadi makanya kan yang kita lihat ya greget gitu kan, ternyata Aika tuh begitu orangnya gitu. Emang lebih tepatnya bukan bukan mewakili perasaan Aika sebenarnya, lebih mewakili perasaan woman lah sebenarnya, memang seperti itu kebanyakan. Jadi makanya kan itu yang sebenarnya tuh yang masih gua ganjal masih sampai sekarang. Dan makanya kita lihat apa yang akan terjadi di episode 4 kali ini. Gue berharap semoga ada sesuatu yang gue harapin sebenarnya sih. Jadi makanya ini apakah atau keluar di episode ini atau tidak ya kita lihat nanti. Dan udah tidak menunggu belum lagi, langsung ke episode 4 dari Yumiru Danshi. Let's go. Oke, lo menunggu belum lagi, langsung ke episode 4 dari Yumiru Danshi. Let's go. Ya ini jadi bisa dibilang jadi lagi deh. Oke, lo menunggu berapa lagi, langsung ke episode 4 dari Yumeru Danshi. Let's go. Ya ini jadi penentuan sih apakah gue bakal drop apa enggak. Ya semoga ada sesuatu hal yang gue pengen sebenarnya sih di episode ini gitu kan. Apa itu? Pokoknya lihat dulu. Jadi gue juga cuman apa namanya, pengen berharap aja sih apakah bakal ada apa enggak gitu kan. Walaupun gue nggak baca manga tapi kayak gue ingin diperlihatkan itu gitu. Let's go. Ya kak. Kan. Bahkan hubungan adiknya sendiri aja sampai takut gitu. Kan iya makanya. Sebenarnya tuh Ashida tuh cuman ngingetin terus gitu loh. Untungnya Ashida tuh sahabatnya Aika, jadi bukan pesarkas gitu loh. Kalau pesarkas gila sih, kata-katanya nggak begini pasti. Ya itu, ya makanya bilang itu benar-benar. Gitu banget. Ya itu gue bilang Ashida tuh kalau kalau lagi ini apa, ngasih suatu hal yang perlu dikasih ya pasti bakal kasih tahu padanya gitu. Tapi kalau akhirnya si Yume, si siapa namanya, Tasukawa, nggak ada progres ya,
Asida nurut-nurut aja gitu. Itu sih yang gua nggak suka dengan Asida gitu. Tapi ada sisi positif yang gue suka juga gitu. Nggak nggak bawel banget gitu loh gitu ya. Jadi kayak terserah lu lah gitu loh sebagai temen gitu. Tapi sebagai orang yang beda, gue pengen lu tuh bawel sebenarnya gitu loh. Kalau gue salah ya tolong ingetin gitu. Dana besar selama kita gue penasaran yang rambut kuning, belum keluar ya? Oh, Yusuf ini keluar apa enggak itu? Ya, mungkin aja keluar gitu kan, tapi nggak tahu sih episode berapa gitu. Mungkin aja. Oke, let's go. Inches is coming. Nah, hmm. Tapi sekarang udah iya kan, gue udah nembak ke sana pasti. Gue peduli karena ada yang gue kejar. Tapi kalau udah nggak, kalau udah nggak ada yang gue kejar, ngapain gue peduli penampilan gue gitu. Mega mi sama gitu. Hihihi. Buset, buset, sakit itu. Gue udah ngebayangin udah ngeli gitu. Are you sure? Wah, ngeselin banget sumpah sih. Ngeselin banget saja yang. Hmm. Oke, let's go. Oh, nggak jadi. Udah keburu jalan kan. Sebenarnya gue tahu ada yang mau diomongin sebenarnya, tapi ya udah. Oh, let's go. Let's go si biru. Si biru aja. Apalagi Kaicho. Kok Kaicho sih? Si kepala keamanan, ya disiplin. Eh. Hmm. Mhm. Ini siapa nih yang sebelah sini nih? Iya kan, yang sebelah sini nggak tahu siapa. Oh, ketus banget. Hmm. Oh, sana Jin. Mukanya, mukanya,
mukanya gitu banget. Chill, 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 chill. Gila, badak banget sumpah tuh, bisa tuh badak, badak banget. uh badak, badak banget. Bermain otome dong. Hmm. Ini fun fact aja ya, yang nyanyi openingnya ya si Shinomiya Rin, seiyunya gitu ya. Kalau ingin tahu, Kaori Shihara. Hmm. Iyalah, pastilah, pastilah, gue banget gitu. Wataru gue banget. Mencoba berrealistis tapi berimpact ke orang lain gitu kan. Hmm. What the same time. Hmm. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu tadi? Jadi posesif anjir. Aduh. Hmm. Kasihan aja. Rumit, rumit. Suka. Hmm. Hmm, oke, oke. Menarik sih, menarik. Lah, begitu. Oh, silakan, silakan. Silakan asal lu ikhlas saja. Iya, lu harus ikhlas. Nggak, gue pengen penasaran sih responnya gimana. Hmm, kan tetep kan, tetep kan.
tetap dengan eh, s- hmm, hmm, hmm. Dan mulai mulai labil lagi gitu ya. Enggak sih, bukan labil sih, lebih ke ya udahlah, ya udahlah, Sasaki lebih good looking gitu kan, nah, ibarat seperti itu gitu. Begitu, begitu malah ngasih jalan. Saju itu detail kecil loh menurut gua. Emang orang ada orang di dalam gitu kan, itu detail kecil loh menurut gua gitu. Kayak nggak perlu dikasih tahu, tapi dikasih tahu mana yang di anime itu the best sih emang. Itu pujian buat gua ya. Hmm, oke, okay. Sempet gak dia ngomong soal Sasaki? Maksudnya yang terbaru kah? Nggak tahu sih. Apa ada yang Oh my god. Jadi kayak adiknya banget, oh my god. Oh my god. Oh my god. Nah, kan sini punya senpai. Iya. Oh kan, mulai, 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 mulai. Udah buntu, buntu udah Betsuni ya, cabut nih. Apanya bagaimana dengan kita? Lah gimana? Emang hubungan kalian istimewa enggak kan? Lah gimana? Iya, betul. Lu tuh kayak lu tuh sebenarnya kayak kayak benalu sebenarnya. Tapi itu demi kebaikan Aika sebenarnya. Dia dapat teman banyak gitu. Salah ngomong lagi nih. Nah kan. Hmm, mulai. Aroma yang dikeluarkan. Wangi ya. Itu bukan jawaban. Oh, jadi pengen. Oke. Jadi
fixnya coklat coklat tua ya. Oh my god, mulai mulai hot banget sih, hot banget emang kakaknya tuh, hot banget sumpah. uh oh my god. Hancur tuh. Apanya yang berubah? Apa yang apanya yang berubah? Tetap hijau. Hmm. Hmm. Gue baru tahu gue baru tahu hasil itu ditulis gitu kan. Dan ditempelin ke itu, emang 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 Jepang gitu sih udahnya sih. Buset, lebih parah dong. Buset. Lebih parah anjir. Lebih parah anjir. Oh, nomor dua dia. Lebih parah. Mm-mm. Hmm. Oh, nomor satu bertasing. Apakah bakal jadi cerita lagi gitu kan? Cerita baru gitu kan? Menyinggung murid asing. Tapi kayak enggak sih. Oke. Gitu banget ya kalau kalau apa namanya, ngerasa. Tapi gue demen sih apa, jadi kayak nunjukin kalau si siapa namanya, eh siapa
Sajo itu nggak atau Wataru tuh nggak ngomongin soal Aika aja gitu kan, tapi juga tentang teman-teman yang lain gitu kan, termasuk teman lakinya gitu kan. Ini kenapa sih gue anjir, kenapa sih? Iya aneh anjir, dari tadi kerang-kerang gitu. Ya gimana ya, ini kalau kalau datar gue, nah soalnya gelap. Oh kan kerang-kerang lagi. Apa ini kamera gue ini seperti menolak anjir. Menolak kalau emang udah masanya sih emang gua harus ganti HP emang kayaknya sih, jadi makanya kan eh, kameranya nggak stabil gitu, jadi makanya ya gue main lah itu di akhir-akhir ini gue agak berkurang gitu loh, ininya apa namanya, pencahayaannya jadi kedip-kedip sendiri gitu. Lampunya sih aman, cuman kamera gue udah bermasalah sih gitu. Jadi gini intinya ya kan, di episode ini gue bisa bilang kalau episode itu menurut gue lebih better dari episode kemarin menurut gue. Jadi emang sebenarnya masalahnya sih, masalahnya itu lebih greget di episode kemarin ya kan. Maksudnya masalahnya itu kan emang eh, apa ya, kayak inti masalah itu belum lebih greget di episode kemarin gitu kan. Tapi menurut gue episode ini lebih balance gitu. Jadi kayak lu diperlihatin Yasukawa yang memang nggak, buah tuh nggak jatuh dari pohonnya gitu. Jadi adiknya ya kan si Aika juga kayak ini apa namanya, ngebom Sasaki tuh ya mirip apa namanya, berasa banget kayak posesifnya gitu, walaupun masih kayak bocah gitu kan, tapi kayak dikit-dikit nanya, jadi kayak langsung langsung ditampar gitu kan, dengan situasi yang dimana ya Nasukawa juga begitu gitu. Jadi ibaratnya kata ya adik tidak jatuh dari kakaknya gitu kan, yang dimana karakter tuh dia sama gitu loh. Jadi yang bukan siapa-siapa tapi nanya mulu gitu kan, gitu. Jadi makanya itu lucu sih, jadi kayak bagian itu bisa nyambung banget gitu kan, ya seperti itu. Terus yang kedua soal Sajo gitu kan, yang dimana di sini ada 2 poin sih. Yang pertama, eh, tadi pada saat Sasaki mencoba untuk ingin serius dengan Nasukawa, dia dia ikhlas gitu kan, jadi kayak ya udahlah, emang mungkin Sasaki eh, lebih ikumen gitu kan, jadi makanya kan akhirnya kan gue rela kok kalau misalkan Sasaki bakal jadi nama Nasukawa gitu kan. Tapi di endingnya si siapa namanya, si Sajo atau si Wataru ini ngerasa bahwa dia ini nggak mau gitu loh kalau misalkan harus kalah dengan Sasaki gitu kan. Jadi dia itu secara nggak langsung, maksud gua gitu kan, secara nggak langsung dia juga ingin nunjukin ke Nasukawa kalau dia lebih better dibanding Sasaki, ngerti nggak lo? Jadi kayak walaupun itu bukan sesuatu hal yang diperlihatkan secara terang-terangan, tapi itu seperti tersirat sebenarnya sih, yang dimana ya lu lihat sendiri gitu. Jadi awalnya tadi pesimis gitu kan, maksudnya awalnya tadi ya udahlah gua kasih aja Nasukawa gua ke lu gitu kan, ke Sasaki gitu. Tapi ketika melihat nilainya lebih atau tidak lebih baik dibanding Sasaki, dan juga dia melihat Sasaki emang unggul dari olahraganya gitu kan, jadi ngerasa bahwa ya gue pengen lebih baik dari Sasaki, dan pastinya Natsukawa bakal lebih tertarik sama gue gitu kan. Jadi kan dia kan akhirnya kan ngebandingin nilai sebelumnya dan juga nilai saat saat dia berada di SMP gitu kan. Nah kalau di SMP kan dia kan peringkatnya kan gak jauh dari Natsukawa kan, sedangkan ketika dia
udah agak terenggang dengan Nasukawa, di akhirnya Nasukawa berperingkat 2 gitu kan. Nah itu karena memang eh, Sajo itu atau Wataru tuh kayak benalu sebenarnya sih buat Aika, tapi ya udahlah gitu kan. Jadi anggapannya eh, toh juga emang Wataru nggak nyesel kok gitu, maksudnya Wataru kan emang seneng kok juga kalau ngeliat Aika bahagia. Jadi emang ini sesuatu hal yang emang apa ya, kayak gue nggak bilang munafik sih, jadi lebih ke kayak kok bisa loh gitu maksudnya. Ya ada sih orang begini, ada gitu loh maksudnya, tapi dalam artian gue cuma mikir ini doang sih, kalau Wataru akhirnya jadi sama orang lain gimana gitu. Jadi gini, ini sebenarnya yang gue pikirin dari tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan ceritanya seperti ini, jadi kayak ternyata Wataru ini jadi sama orang lain, misalkan jadi sama Shinomiya deh, ya kan. Terus akhirnya Shinomiya eh, jadi sama Wataru, tapi ini cuma sementara gitu. Jadi kayak sebagai bentuk kalau Shinomiya itu lebih serius dibanding eh, Nasukawa yang labil atau pelin-pelan gitu kan. Nah, tapi ketika nantinya Nasukawa sudah menunjukkan rasa seriusnya dia gitu kan, akhirnya Wataru balik lagi ke Nasukawa. Ngerti nggak lo? Jadi kayak ini kayak mungkin bakal terjadi sih. Gue yakin banget, walaupun gue nggak baca manganya, tapi kayak gue akan memprediksi itu bakal kesana gitu. Dibanding yang gue pengen gitu loh, yang gue pengen ini ya, yang gue pengen emang lebih baik ya si Wataru jadinya orang lain sama Shinomiya Rin, atau mungkin tidak jadi sama siapa-siapa gitu. Gue pengennya seperti itu, jadi kayak gue mengharapkan ending yang seperti itu gitu loh. Tapi kan gue kan nggak tahu kan karena gue nggak baca manganya, tapi kayak gue merasa bahwa emang lebih baik seperti itu gitu. Jadi makanya jadi anggapannya di sini ya tinggal kalian, jadi kartu panas ya, bola panasnya ini ya di dua orang ini, Nasukawa sama si Wataru. Kira-kira di antara dua ini siapa yang benar-benar labil di tengah jalan gitu. Jadi kalau misalkan emang ternyata Nasukawa yang labil di tengah jalan, ya udah, this is woman gitu loh. Jadi emang gak usah kaget kalau emang cewek begitu gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata yang labil itu adalah Sajo, ya kan, kalau labil itu adalah Sajo, ya udah gitu loh. Emang mungkin emang Sajo ini dibuat sebenarnya Sajo ini dibuat seolah-olah kayak ya jadi karakter yang mungkin akan jadi karakter yang trash gitu, karena ironi sih menurut gua. Jadi gua nih sebelum meyakini kan, gua kan udah bilang ke video line up gua gitu, atau lebih tepatnya video sebelum gua akhirnya milih reaction anime pak gitu kan gua awalnya kan kayak gini mikirnya, MC-nya nyemit nih, pasti MC-nya bakal trash sampah gitu kan, gua mikirnya gitu. Tapi ternyata ini ironi banget, justru gue malah seneng sama MC-nya gitu dibanding sama heroinnya gitu. Itu jadi kayak ironi aja sih, jadi bener-bener emang nggak nyangka aja sih ternyata gua tidak boleh tidak bisa menilai atau tidak boleh menilai anime itu dari sampulnya gitu. Jadi bener-bener gua harus tahu dulu gitu kan apa di dalamnya gitu, dan ternyata ya itu yang gue terima gitu loh. Jadi ternyata Wataru emang orangnya good gitu loh. Jadi gua anggapannya, gua nggak bilang mid, tapi emang bener-bener dia udah masuk ke fase good sih menurut gue. Jadi layak lah gitu, gue bilang menurut gue Sajo tuh layak lah, atau Wataru ini layak lah kalau misalkan dia gue bilang jadi karakter yang good gitu kan, atau good male lah gitu. Nah tapi kalau Nasukawa ya mohon maaf gitu kan, yang awalnya gue punya ekspektasi tinggi kalau dia emang orangnya bakal jadi waifuable ya kan, atau mungkin jadi heroin yang bakal disukain banyak orang gitu kan, tapi justru malah menjadi contoh wanita yang realistis. Jadi bener-bener dikasih contoh korban. Ini sebenarnya Nasukawa korban loh. Jadi kayak Nasukawa itu sebenarnya jadi korban, dimana lu lihat bahwa cewek itu ya begitu sifat jeleknya begitu. Jadi kayak bener-bener cuman dikasih role model aja. Jadi kalau gue bilang Nasukawa tuh no waifuable enggak. Kalau gue bilang Nasukawa juga heroin yang benar-benar idaman juga enggak. Jadi benar-benar cuman kita tuh kayak dikasih contoh kalau Nasukawa tuh orangnya begini gitu. Jadi kayak role model cewek zaman sekarang lah gitu, yang dimana besok ngomong A
hari ini ngomong A besok ngomong B gitu. Gitu. Jadi makanya itu yang membuat kesan anime ini sangat dibenci banyak orang, yaitu karena hero ini itu benar-benar merusak tatanan tsundere internasional wis. Tapi gini men, ini gue jujur aja sih, ini cukup panjang ya. Jadi memang buat gua tsundere terbaik tuh ada versi gua gitu. Jadi ada 3 versi gua yang menurut gua tsundere itu terbaik. Yang pertama pasti Chitoge ya. Chitoge itu walaupun ini gua terus terang ya, walaupun gue Onodera, walaupun gue emang sip banget sama Onodera gitu, sama Onodera dengan Raku, tapi gue harus akui bahwa Chitoge adalah tsundere terbaik versi gue. Jadi kayak ya agak ironis ya, emang gue akhirnya mengakui rival gue gitu. Tapi ya itu, emang Chitoge emang menurut gue the best sih, atau layak untuk gue bilang Chitoge ini jadi tsundere terbaik. Terus yang kedua, yang pastinya menurut gue versi gue ya itu si Kurisu, ya kan, itu juga walaupun bukan romance anime, tapi gue melihat bahwa Kurisu itu bener-bener tsundere itu bener-bener gila sih. Gue kayak, jadi kayak kalau gue bandingin Kurisu sama si siapa namanya tadi, Chitoge, itu caranya beda gitu kan. Jadi Kurisu itu kayak bener-bener ya onesan banget lah gitu kan, yang emang gak dipunya sama orang lain itu. Nah terus yang terakhir pastinya yaitu si Aki. Jadi si Aki Adagaki ini emang agak sedikit berbeda gitu kan, dimana dia emang orangnya tuh ceplas-ceplos ya kan, terus juga orangnya bener-bener gak ada ampun gitu kan. Tapi ya itu, jadi nunjukin rasa sayangnya atau rasa sukanya dengan Masamune itu bener-bener lucu gitu. Jadi makanya itu sih role 3 mode role gue yang emang menurut gue sudah terbaik versi gue, yaitu 3 orang itu. Sisanya mah tetap bagus gitu, cuman kalau menurut gue 3 itu emang nggak bisa tertandingi lah gitu loh, seperti itu. Jadi makanya ini, jadi intinya apakah gue bakal lanjut apa enggak, jadi gini men, ini fair aja gue fair aja ya. Jadi memang anime ini pasti bakal gue lanjut ya. Ini gue fair aja. Jadi ada satu hal yang akhirnya terpenuhi gitu kan, di poin-poin yang dimana gue tadi bilang kalau gue ingin melihat perubahan Nasukawa gitu. Dan akhirnya yang gue lihat tadi, walaupun emang Nasukawa masih tanya-tanya gitu kan, kamu makan sama siapa, kamu aminnya sama siapa, ini siapa, tapi gue kayak melihat secara nggak langsung, walaupun Nasukawa nggak walaupun emang di posesif gitu, ibaratnya posesif di episode ini, tapi setidaknya gue melihat ini bener-bener kayak ini men, kayak sebuah hal yang ternyata si Nasukawa itu boleh lah kalau misalkan emang dikasih waktu lagi gitu kan, untuk setidaknya gitu kan, untuk ingin tahu gitu loh, kira-kira nih Sajo nih emang beneran serius serius sama gue apa enggak gitu. Saya tinggal Sajo sih yang ingin nentuin lu pilih siapa gitu. Jadi makanya gue akan terus nonton, dan gue lebih ke penasaran aja sih tentang ya Sajo itu sendiri gitu loh. Wataru bakal ngarah kemana anginnya gitu kan. Tapi kalau gue pribadi ya mungkin aja gitu kan, di next episode mungkin atau seterusnya mungkin akan membahas karakter-karakter baru sih. Jadi atau mungkin ada masalah-masalah yang sebenarnya bakal diatasi sama Wataru gitu. Jadi mungkin selang-seling men. Jadi kayak mungkin dari kemarin kan kita kan ngelihat Aika. Jadi kayak mungkin next episode mungkin bakal ketemu dengan karakter baru, masalah baru yang tidak ada terlibat dengan Aika gitu. Bisa aja seperti itu kan, tapi ya itu gue nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas ya aman sih, aman safe. Menurut gue kalau dibandingkan dengan 2 anime sebelumnya yang gue drop, itu masih lebih better ini. Jadi makanya gue harus bilang ini masih bisa gue terima lah gitu loh. Jadi walaupun lebih ke kasihan sebenarnya si Aika. Jujur gue mah kasihan banget sama Aika men. Jadi kesannya Aika dibully karena lu laki-laki men. Karena lu laki-laki gitu, kayak ngerasa lu woman, lu gitu banget sih, nah gitu. Jadi makanya
karena itu jadi anggapannya kayak karena lu laki-laki terus ngelihat woman begini jijik rasanya gitu. Jadi makanya yang gua lihat ya gue masih ada rasa kasihan dengan Aika gitu. Jadi makanya daripada gua apa namanya memupuk benci rasa gua sama Aika gitu kan, lebih baik ya gua harus menerima realistisnya gitu kan, kalau emang ya woman emang begitu gitu. Jadi udahlah gitu. Jadi kalau misalkan gua tanya, kalau ditanya gue dibilang nah suka sundere terbaik apa enggak, ya enggak gitu. Itu aja gitu. Itu udah itu no debat gitu udah. Jadi paling bisa lah gue kasih di top 30 gua gitu kan sundere terbaik gitu kan. Tapi kalau sampai harus jadi nomor 10 atau enggak. Jadi kayak gue udah nebak aja sih nanti kedepannya bakal gimana. Itu tadi yang gue kasih tahu di awal gitu kan, kalau nantinya Nasukawa benar-benar diuji ya kan sama si Wataru, kalau dia ini jadi wanita yang pantas untuk Wataru kayak gitu. Jadi nanti mungkin bakal ada masalah-masalah yang membuat cerita ini jadi menarik seperti itu. Ya itu jadi gue masih gue bakal lanjut, tenang aja, gue bakal lanjut. Tapi gue nggak menjamin gue bakal berhenti di tengah jalan lagi gitu. Jadi makanya ini tertolong aja sih sama episode ini gitu. Tapi gue nggak tahu nanti di episode 5, episode 6, episode 7, episode 8, episode 9, episode 10, pokoknya tergantung lah gitu loh. Jadi gue harus objektif sih. Jadi jangan mentang-mentang karena ada waifu gue di sini gitu kan, jadi gue harus bilang gue bakal save nih anime kan gitu. Atau mungkin karena gue harus bilang ke wah anime ini view-nya gede nih, ya gue pertahanin lah, nggak juga. Jadi emang gue fair aja sih. Kalau misalkan gue bilang nggak cocok ya nggak cocok, kalau cocok ya cocok. Tapi karena ini tertolong episode ini aja, makanya gue masih save gitu. Seperti itu. Jadi gue kayak nggak tahu nanti kedepannya bakal seperti apa. Apakah nanti bakal lebih greget atau bakal flat aja gitu. Itu jadi gue masih lupa subscribe, komentar kira-kira anime summer apa lagi yang kan coba sebenarnya aku suka yang bisa saja agar lu tidak nonton video gue sampai lagi. Dari selanjutnya, bye.